Halo Hugo, selamat malam. Yo, Hai, apa kabar Hugo? bagus. Bagus. Nyalain dong kameranya. Nah, sip. Oke, sudah makan malam? Oh, situ jam 9 ya. Sudah. Ya, Biasa tidur jam berapa Hugo? 10. Jam berapa? 10. 10. Oke, pas banget ya. Ntar baris kelas langsung belok. Ya, Itu kasur kan belakang? ya. Belakang kasur apa Kasur. sofa ya? Oh, kasur. Oke. Sip. Ya, kasur. Oke, kita mulai aja kelas kita hari ini. Nah, kok yang ini sih? Nah, nah ini dia. Terakhir kali berarti sampai mana ya? Eh, game kan? Betul, game ya. Ntar, kita review dulu yang kemarin ya. Hit It. Ini udah. Oh iya, udah kok. Udah ya. Iya. I can't remember when. Sip, udah. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam pelajaran yang baru. Ya, ini sudah masuk ke dalam pembuatan game. Ya, kita akan masuk ke dalam Basics of Creating Game in Pygame. Ya, nah, jadi kalau misalnya nanti Hugo pengen ngebikin game, itu ada yang namanya library baru. Namanya adalah Pygame. Ya, nah, jadi Pygame ini nanti Hugo bisa pakai dan kita akan bikin project kayak gini. Kita sebut sebagai Arkanoid. Oke? Jadi nanti kita akan tujuannya kita mengalahkan semua monsternya. Ntar Hugo akan ada tulisan you win ya kalau berhasil mengalahkan semuanya. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba bikin dulu yang sederhana. Kita mau ngebikin game question and answers. Jadi nanti apa kalau misalnya Hugo klik tombol key atau tombol A, ntar question and answers-nya akan randomly generated. Dia akan ngacak ya, gitu. Oke, jadi ketika creating games using Pygame, artinya sama Hugo harus diimport dulu ya. Library-nya ada Pygame, ntar kamu import Pygame, gitu. Nah, untuk ngebikin sebuah game, berarti Hugo udah harus mulai melihat bahwa game itu ada ukuran layar, terus ada koordinatnya, sama ada sprite-nya. Sprite itu apa? Karakter dari si gamenya, ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya Hugo pengen ngebikin sebuah ukuran, kemarin kalau di Turtle, koordinat pusatnya di mana? Sama nggak kayak Pygame? Sama kan? Yakin? Nol-nolnya Turtle di mana? Oh ya, di apa di middle. Nah, betul ya. Sini kan ya. Pygame beda. Dia di ujung kiri. Ya. Ntar sama Hugo bisa bikin kalau misalnya 500-500, ya udah pakai display set mode 500-500. Ntar tinggal kasih fill, color. Nah, colornya apa? Beda juga dengan Turtle. Pakai RGB. Ya. Ntar Hugo tinggal bikin aja rentangnya dari 0 sampai 255 ya. Berarti kalau tiga-tiganya 255, warna apa yang keluar? Hmm?
Semuanya 255. 255 putih. Semuanya putih, betul ya. Semuanya mendominasi ya. Kalau misalnya kamu ngebikin yang awalnya doang 255, ya udah red ya. Otherwise yang lain ngikutin gitu. Oke, berarti Hugo tinggal bikin dulu warna latar belakangnya, ukuran dari layarnya, pakai set mode, dan nanti kalau misalnya pengen ngebikin gamenya itu sudah bisa berjalan pakai game loop ya. Caranya gimana? Caranya nanti Hugo ada yang namanya FPS. FPS itu apa? Yang FPS, apa? FPS. Oh, frames per second. Untuk apa itu? Kalau dalam game, Apa? Beberapa frame. eh beberapa frame. apa bilang? Hmm, eh nggak tahu. I don't know how to explain it. Nggak tahu how to Nggak apa tahu, bilang. nggak tahu apa bilang. Oke, FPS bener ya. Dia update-nya aja sih. Jadi kalau misalnya, menurut kamu kalau FPS-nya makin gede, makin bagus nggak? Atau makin Hmm? jelek? Kalau FPS-nya makin gede. Makin gede makin bagus. Yes, kita lihat ya. Nah, jadi nanti Hugo akan ngebikin yang namanya rectangle with a label. Ya, sama kayak fast clicker sih. Ntar kamu tinggal bikin aja rectangle-nya. Berarti bikin dot rect, ntar draw dot rect. Gitu. Tinggal panggil sih koordinatnya juga ukurannya dan window sama fill color-nya ya. Di mana? Ini apa? Oh, ini kelasnya ya. Jadi kita masukin semuanya ke dalam kelas. Jadi biar Hugo nanti bisa bikin objeknya aja langsung. Ya. Oke. Karena ini project, ntar kita lanjutin lagi ya. Ada pertanyaan dulu nggak, Hugo? Enggak. Dari codingan ini coba dilihat dulu. Ada? Apa? Ada apa? Ada pertanyaan dulu? Enggak. Ada. Oke. Lanjut ya. Nah, handling keyboard. Jadi kan nanti kita pengen pakai key sama A. Berarti sama Hugo tinggal bikin event.get sama event.key. Ntar keseluruhan kayak gini ya. Kamu dapetin semua eventnya, terus kamu cek kalau misalnya yang dipencet itu huruf key, ntar akan menjalankan action. Ya, udah sih, gampang itu aja, Hugo. Sebelum dipraktekin ada pertanyaan dulu? Enggak. Belum ada. Tolong share screen, Hugo. Buka modul 6 nomor 1 ya. Nah, tolong baca dulu. Eh, Kadot mau ke dapur dulu bentar ya. Ambil minum. Wait. Import lagi ya. Belum. Bikin dulu ukuran layarnya ya. Sebelum bikin kelas, bikin dulu aja ukuran layarnya. Tadi beberapa fungsi tambahan sih. Dan kamu masih ingat eh nggak?
Eh, enggak. Enggak. Terus gak ada penjelasannya lagi. Nih, pertama kita connect dulu all the modules. Jadi Hugo pakai ini ada Rendin juga ya. Jadi kamu pakai Rendin di atas ya itu masih import Pygame. Nah, sip. Terus kalau misalnya Hugo mau bikin nih ya ukuran windownya sama Hugo berarti tinggal bikin kayak gini. Pertama bikin dulu clocknya untuk FPS, terus warna backgroundnya. Bebas ya, nggak pengen warna putih boleh. Ntar tinggal bikin set mode. Nah, Hugo tinggal enter aja di paling bawah. Banyak ya, dibikin baris baru. Enter 5 kali. 10 deh di baris 15. Nah, untuk menampilkannya, kamu tinggal while satu display update, dan kasih clock. Warnanya diganti aja ya, misal ini jadi 0 deh, yang tengahnya. Dah, coba play. Hmm, nah jadi pink. Mau warna lain boleh. Oke. Kamu ganti lagi. Di stop dulu jangan lupa ya. Pink muda. Oke. Karena bikin kelas. Hmm, bikin kelas. Kelasnya teks area ya, di baris 8. Nah, baris 9 aja deh. Hmm. Pertama kita bikin dulu kotaknya. Jadi kita bikin dulu kelas teks areanya. Kayak gini Hugo. Kalau ada bagian yang bingung tanya ya. Hmm. X dan Y itu koordinatnya ya. Ya. Hmm. Nah, betul. Tinggal bikin set teksnya.
Gimana cara bikin syntaxnya betul? Pakai teks itu. Nah, image-nya jangan lupa ini propertiesnya ya. Oh, Oh ya. pertama Hugo bikin dulu nih di baris 8 variabel warna-warnanya. Baris 8 ya. Heeh. Bikin warna hitam sama light blue. Hmm. Nah, image-nya berarti itu benar sih. Ini kamu kasih ini dulu aja keterangan propertiesnya ini ya. Hugo, selain teks dia ada ini juga. Nah, baru self image-nya kayak gimana? Eh, Pakai font bener. Ini masih inget nih. eh, Habis itu Terus, apa? heeh, 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 Hmm. betul, betul. Nah, baru tinggal di render ya. Yes. Panggil text color sama true-nya ya. Kebalik. True dulu baru Oh, text color. Mm-mm. Nah, bikin yang draw-nya sekarang ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, tinggal di bleed ya. oke. Mm-mm. Ups. Oke, itu aja kan? Sudah? Ya, Nah, oke yang draw-nya sudah ya. Terus tinggal bikin objeknya ya. Sama Hugo bikin ada quest card sama ada answer card ya. oke.
Nah, kayak gini. Mepet kiri ya. Nah, di situ pintar. Nah, sip. Terus untuk menampilkannya kita tampilin dulu aja. Caranya, eh Hugo tinggal buat berarti yang di draw ya. Kamu panggil dua objeknya terus di draw. Di bawahnya di baris 28. Mm-mm. Nah, 29 oke. Sudah? Hmm. Can set the attribute built-in self ya, bukan set itu. Oh ya, oh ya. Hmm. Coba play ulang. Sip. Ya, muncul. Terus tinggal kita buat si tulisannya ya. Gitu. Untuk membuat tulisannya sama Hugo tinggal bikin yang namanya event.get Mana? di dalam looping ya di baris 34, baris 34. Nah, di enter aja, dibikin baris baru banyak. Sip, bikinnya di baris 35, Hugo tinggal buat kayak gini ya. Kita deteksi dulu event.get-nya. Nah,
Nah, oke, coba di play dulu. Tombol key-nya diklik. Hugo, Ih, key, Q. Nah, ya. Jadi dia nggak bikin angka acak kan. Angka acaknya bisa dua. Oh, kalau dua berarti yang what language. Ya, it depends on the value. Ya, coba yang answer-nya bisa nggak kamu buat? Dia nanti ngekliknya huruf A ya. Terus yang di nggak bisa. apa? Yang dibuat teksnya tinggal jawaban-jawabannya aja. Berarti ini Python, ini French, sama ini Apples ya. Mm-mm. Coba gimana caranya buat yang A? Jangan diganti ya, ditambahin. Di stop dulu. Jangan diganti, ditambahin. Apa? Answernya? Jangan dong. Dari bawahnya quest card. Enggak bisa gitu. Oh, nggak bisa. Oh, enggak dong. Nanti kalau kamu ngeklik key, dua-duanya langsung ke random. Kan nanti yang answer ini harus diklik tombol A dulu, baru bisa aktif. Oh. Coba Hmm. gimana caranya? Oh ya, oh ya. Eh, enggak. K-nya yang kapital ya. A-nya huruf kecil. Bukan AKI tapi KA. K itu singkatan dari keyword. Oh iya. Kok keyword sih? Keyboard, sorry. Dibikin dulu rendinnya Oh ya. sebelum if ya. Mm-mm. Bisa ya? Karena draw-nya, Hugo, ini draw-nya pindahin ke atas ya. Ingat, draw itu ada blade yang menampilkan. Oh, Ya, jadi kalau nggak ada draw-nya ya udah hilang. Control X, kamu pindahin ke atas ya. Mm-mm. Ntar, hapus spasinya. Sip, buat yang sama. Enggak dong. Nama variabelnya hmm. apa? Plus card. Oh, and card ya. Mm-mm. Sip, selesai. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Nggak ada. Coba review dulu.
Kalau udah di review, submit task for review ya. Oke, buka profile. Sip, itu tuh baca yang teorinya, Hugo. Kalau udah baca, next. Dan next. Sip. Oke, beres ya. Ada pertanyaan Oke, dulu nggak, Hugo? enggak. Sip. Kalau Hugo belum ada pertanyaan, kita akan lanjutin lagi di pertemuan berikutnya. Dan nanti Oke, kita akan bahas list. List itu nanti akan lebih detail tentang struktur data, di mana nanti Hugo bisa nyimpen-nyimpen data ya. Sebelum kelasnya ditutup, Hugo ada pertanyaan dulu? enggak. Belum ada? Ya. Kalau belum ada, kita lanjutin di pertemuan berikutnya, Hugo. And bye-bye. Oke. Selamat malam, Makasih. Hugo. Bye. Bye.